pertandingan menghadapi Persibo Balikpapan. Christian Gonzalez mendapatkan pengawalan dari Goran Subara. Dan ini merupakan partai emosional bagi seorang Christian Gonzalez yang memulai karirnya di Liga Indonesia bersama dengan PSM Makassar dan sempat merasakan beberapa kali gelar top skor bersama dengan PSM Makassar. Sebelum akhirnya pindah ke Persib. Dikuasai oleh Marcus Haris Maulana. Langsung bola menuju kepada Christian Gonzalez. Masih ada Jayusman Triasdi. Berebut Jayusman Triasdi dari Pablo Francis ternyata kita saksikan. Pelanggaran dari Pablo Francis terhadap Jayusman Triasdi. Kita saksikan bagaimana perebutan bola antara Pablo Francis dan juga Jayusman Triasdi. Iya, sedikit agak sektor penyerangan dari sektor tengah. Untuk merubah bagaimana mereka melakukan attack tentunya. Richard Anore Obiora, masih Richard Anore Obiora. Langsung saya bola diamankan oleh Baihaki bin Kaizan. Dua pemain kali ini. Dan Denny Marcel langsung keluar untuk mengamankan gawangnya. Walaupun ada sedikit tabrakan tadi dengan Goran Subara. Iya, mau tidak mau Rendra memang risiko harus diambil oleh Denny Marcel. Yang akhirnya memang menyebabkan sedikit terjadi benturan. Keras sekali. Begitupun juga Denny Marcel yang berputar sebelum terjatuh. Memang ini keputusan yang harus diambil oleh Denny Marcel apabila memang gawangnya ingin terselamatkan. Walaupun memakan korban rekannya sendiri. Kita saksikan bagaimana penyelamatan dari seorang Denny Marcel. Sebuah tabrakan yang cukup keras. Jules Basil Onambele. Hendra Ridwan. Kartu kuning tampaknya akan menjadi hadiah bagi Hendra Ridwan. Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan. Ya, ini karakter yang hampir sama tentunya Rendra. Kita tahu juga hari ini juga punya tipikal yang hampir sama dengan Hendra Ridwan. Yaitu selalu menjadi orang pertama penjegal serangan dari sektor tengah. Dan di sini kita lihat bagaimana pelanggaran yang begitu keras dari seorang Hendra Ridwan. Melakukan tackling dari belakang. Berbahaya sekali dan keputusan yang sangat tepat dari wasit memberikan. Salah pengertian dan kali ini bola dikuasai oleh Maman Abdurrahman kepada Sahril bin Ishak. Masih Sahril Ishak. Christian Gonzalez kepada Atep. Ya. Kembali pelanggaran terjadi. Ya, kembali kita lihat bagaimana sosok dari seorang Hendra Ridwan. Orang yang selalu menghentikan laju serangan dari Persib Bandung dari sektor tengah. Ya, kita lihat bagaimana juga penetrasi dari Sahril bukan hanya dari sektor sebelah kanan Rendra. Dia juga berpindah ke sektor sebelah kiri untuk mencari peluang membuat serangan. Sektor sebelah kiri. Ya. Kembali Pablo Francis. Ada sebuah gerakan dari Hendra Ridwan. Iya, tentunya memang harus sedikit berhati-hati Hendra Ridwan. Dia sedikit juga marah kepada rekan-rekannya yang memang tidak ada orang yang melapis gerakan dari Pablo Francis sehingga dia harus bekerja lebih keras lagi. Terlihat memang ada dua pemain yang bekerja sangat keras di malam hari ini bagi tim PSM Makassar, yaitu Hendra Ridwan. Dan Persib Bandung pun juga masih menyimpan seorang kekuatan lamanya. Ya, walaupun sedikit terlambat bagaimana protes dari anak-anak Makassar, namun memang saya pikir satu keputusan sangat tepat bahwa memang Frances berdiri pada posisi offside. Sebelumnya kita lihat bagaimana gerakan teknik yang sangat baik dari Indonesia. Dan juga tentunya adalah sebuah hal yang sangat besar bagi Listiadi untuk bisa mendapatkan ilmu dari Robert Albert. Iya, memang tidak begitu terlihat dari jarak pandang kita di sini. Sedikit sulit untuk melihat bagaimana pergerakannya. Memang tidak ada protes sedikit pun dari Eloko. Memang dia berdiri pada posisi yang offside. Dan saya setuju Rendra yang dikatakan Rendra tadi bahwa memang suatu pelajaran. Mereka melakukan tekanan demi tekanan. Gawangnya harus dicolongan dengan sebuah umpan panjang Diva Tarkas yang diselesaikan oleh Andi Oda. Pablo Francis kali ini, masih Pablo Francis.
Desember 2010. Dan tidak itu aja, mereka pun juga akan melakukan partai tandang berikutnya ke Sriwijaya FC pada tanggal berikutnya. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Oh. Iya, tadi memang sedikit ada tendangan dari Fandi Edi terhadap Syahril yang tidak begitu tampak. Umpan Atep kepada Christian Gonzalez. Dan kali ini peluang dari Syahril Ishak dan masih Syahril Ishak kita saksikan. Iya, Dan kali ini wasit oleh Hadi menunjuk titik penalti. kita lihat pada akhirnya oleh Hadi mengambil keputusan memberikan penalti dan kita lihat bagaimana kembali sosok seorang Fandi Edi yang melanggar. Gerak dari Syahril tidak begitu jelas terlihat tadi, memang kita akan menunggu bagaimana tayang ulangnya. Umpan jauh dari Atep yang sangat bagus. Oh. Ya, memang walaupun tadi sedikit mengenai bola, namun indikasi untuk melakukan pelanggaran terlihat di sini. Bagaimana tackling dari Fandi Edi. Dan akhirnya oleh Hadi tidak memberikan maaf lagi kepada Fandi dan memberikan pelanggaran penalti. Pelanggaran dari Fandi Edi terhadap Syahril Ishak membuat wasit menunjuk titik penalti. Marwan Saide. Saksikan perebutan bola Marwan Saide dan juga Pablo Frances. Lemparan ke dalam, Supriyono. Persiba maksud saya, kita lihat mereka dimasukkan di babak kedua ini dan ini adalah satu harapan baru bagi tim Maung Bandung untuk paling tidak mencuri gol atau kebalikannya. Atep. Iya, keras sekali kita. Iya, terjangan dari Wildansyah tadi. Supriyono lemparan ke dalam. Novarianto langsung mengamankan daerahnya. Arthur Haris Maulana langsung bola kirim ke depan menuju pada Christian Gonzalez. Masih Christian Gonzalez, cukup baik Christian Gonzalez menuju kepada Atep dan inilah dia sebuah percobaan dan masih Atep kita saksikan. Masih ada Goran Subara. Ya, terlihat mungkin sudah lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan atau mungkin juga